Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan serta kesehatan kepada kita semua untuk tetap bersemangat dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik anak-anak, pada kesempatan majelis pagi hari ini, izinkan Ustadz menyampaikan taujih tentang menjaga lisan dan bertutur kata yang baik. Kullu kalam ad-du'a. Sebuah perkataan adalah doa. Jadi, jika seseorang akan berbicara, hendaklah ia berpikir sebelum berbicara. Jika yang diucapkannya itu mengandung kebaikan, maka ucapkanlah. Namun jika ia ragu tentang ada atau tidaknya kebaikan pada apa yang akan ia ucapkan, maka hendaklah ia diam atau tidak berbicara, hingga yakin bahwa apa yang akan diucapkannya itu mengandung kebaikan. Nah, inilah pentingnya anak-anak kita menjaga lisan dan tutur bahasa kita, agar setiap apa yang kita ucapkan itu selalu mengandung kebaikan. Menjaga lisan dan tutur bahasa telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setiap apa yang kita ucapkan, selalu ada malaikat yang mengawasi kita, yaitu malaikat yang mencatat setiap amal buruk maupun amal baik. Maka ini sebagai pengingat kita bahwa kita selalu hati-hati dalam menggunakan lisan kita agar supaya tetap terjaga dari kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ya, karena mengapa? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Wahai lisan, ucapkanlah yang baik-baik, niscaya kamu akan beruntung. Berhentilah dari mengucapkan yang buruk-buruk, niscaya kamu akan selamat sebelum menyesal." Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini juga sebuah hadis yang mengatakan kita juga harus menjaga lisan, karena jika tidak ingin kita menyesal suatu saat nanti, maka jagalah lisan kita agar kita selalu terhindar dari segala hal keburukan dan termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap bisa terjaga lisannya dan terjaga tutur bahasanya kepada siapapun saja, terlebih kepada orang tua maupun guru-guru kita, ustadz-ustazahnya. Berlebihan dalam berbicara sangatlah tidak dianjurkan. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf, atau perdamaian di antara manusia." Nah, kemudian dilanjutkan dengan sebuah hadis, "Beruntunglah orang yang dapat menahan kelebihan bicaranya dan menginfakkan kelebihan hartanya." Ini merupakan peringatan bagi kita betapa pentingnya kita berkata dan mengucapkan hal-hal yang kebaik, terutama kepada menyuruh untuk berbuat ma'ruf, bersedekah, dan menciptakan suasana perdamaian di antara manusia. Subhanallah, ini yang Allah inginkan kepada kita semua, agar kita menjadi umat manusia yang dapat bermanfaat kepada makhluk lainnya. Ya, kita bisa bersedekah, berbuat ma'ruf, dan mencegah dari permusuhan. Nah, yang terakhir dari Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada dua tanda orang berilmu, yaitu dia yang menjaga tutur katanya
dan mengetahui berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah jelas anak-anak. Pada akhirnya, orang yang bisa menjaga lisan dan tutur katanya adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang bisa memanfaatkannya dengan baik, yang bisa memberikan hikmah kepada siapapun. Nah, ini adalah ciri-ciri orang berilmu, adalah dia yang bisa menjaga tutur katanya. Nah, kalau kita bisa menjaga tutur kata kita dengan baik, maka kita tergolong orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena Allah sendiri juga menyebutkan orang yang memiliki pengetahuan adalah orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, betapa pentingnya kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita beriman dan memiliki pengetahuan. Terlebih kita bisa menjaga lisan kita dan menjaga tutur kata kita. Kepada siapa saja, kepada orang tua, terlebih kepada ustadz-ustazahnya, kepada guru-guru kita semua ya. Baik anak-anak, ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga dari sedikit apa yang Ustaz sampaikan ini dapat anak-anak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat anak-anak terapkan dalam praktik menjaga lisan dan berbicara yang baik-baik, tutur bahasa yang baik-baik kepada orang tua, kepada guru-guru, dan kepada siapa saja, agar kita sebagai manusia dapat memberikan manfaat di muka bumi ini, baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk hidup lainnya. Baiklah anak-anak, Ustaz tutup dan akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.